Halo, pernah nggak sih ngerasa pusing banget ngeliat tumpukan dokumen yang harus diurus cuma buat bisa keluar negeri? Mau itu buat kuliah, kerja, atau mungkin urusan bisnis. Ya ampun, proses legalisasi ini sering banget jadi semacam momok yang nakutin. Nah, tenang aja. Sebentar lagi kita bakal bedah tuntas semua kerumitan ini. Jadi Anda bisa melangkah dengan jauh lebih pede. Coba bayangin deh, tiket pesawat udah di tangan, letter of acceptance dari Universitas Idaman juga udah ada, tapi semua langkah Anda tiba-tiba berhenti cuma gara-gara satu kata, legalisasi. Tiba-tiba di depan mata udah ada bayangan antrian panjang, birokrasi yang bikin pusing, plus rasa cemas. Gimana ya kalau ada satu aja berkas yang salah? Nah, kalau cerita ini kedengaran familiar, berarti Anda sudah ada di tempat yang pas banget. Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih dokumen itu perlu dilegalisasi? Terus kita lanjut ke prosedur lengkapnya, step by step. Kita juga bakal cek dokumen apa aja yang wajib disiapin. Nah, buat yang super sibuk, ada solusi cerdasnya loh. Dan terakhir, gimana caranya Anda bisa langsung mulai prosesnya? Yuk kita mulai aja. Oke, bagian pertama. Kenapa sih dokumen kita perlu dilegalisasi? Jadi gini, sebelum kita bahas gimana caranya, penting banget buat kita paham kenapanya dulu. Percaya deh, ini bukan cuma soal ngejar stempel. Ini soal gimana dokumen Anda bisa punya suara dan dipercaya di panggung dunia. Jadi, apa sih sebenarnya legalisasi dokumen itu? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak rantai kepercayaan. Setiap stempel dari satu lembaga itu kayak ngomong, oke, saya jamin stempel sebelumnya itu sah dan asli. Nah, rantai ini nyambung terus, dari notaris ke kementerian sampai ke kedutaan. Tujuannya? Biar negara tujuan Anda itu yakin 100% kalau dokumen yang Anda pegang itu beneran asli dan bisa dipertanggungjawabkan. Terus kenapa ini penting banget? Simpel aja. Legalisasi itu bukti kalau ijazah, akte lahir, atau buku nikah Anda itu bukan cuma selembar kertas. Itu dokumen asli yang diakui negara. Tanpa stempel-stempel itu, dokumen Anda bisa dianggap nggak sah. Risikonya fatal loh, bisa-bisa visa ditolak, pendaftaran kuliah dibatalin. Jadi intinya, legalisasi itu semacam paspor untuk dokumen Anda, biar bisa diterima di mana aja tanpa dicurigai. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Prosedur legalisasi langkah demi langkah. Buat Anda yang mungkin punya jiwa petualang dan mau coba urus sendiri atau DIY, yuk perhatikan baik-baik alurnya. Nah, secara umum ada 4 pos pemeriksaan utama yang harus dilewati dokumen Anda. Pertama, notaris. Ini buat ngasih kekuatan hukum awal. Kedua, kita ke Kemenkumham. Di sini mereka ngeverifikasi tanda tangan pejabat di dokumen kita. Ketiga, lanjut ke Kemenlu. Di sini, dokumen kita dapat stempel resmi dari negara kita, Indonesia. Dan yang terakhir, finish line-nya ada di kedutaan negara tujuan. Ini validasi finalnya. Yuk kita bahas sedikit lebih dalam peran Kemenkumham. Bayangin aja mereka ini kayak punya database raksasa yang isinya koleksi tanda tangan semua pejabat penting se-Indonesia. Jadi pas dokumen Anda masuk, mereka bakal nyocokin, nih tanda tangan rektor di ijazah atau kepala dinas di akte lahir Anda sama data yang mereka punya. Ini tuh kayak benteng pertahanan pertama dari pemerintah buat mastiin nggak ada dokumen palsu yang bisa lolos ke luar negeri. Nah, pertanyaannya, berapa lama sih petualangan birokrasi ini? Kalau kita lihat tabelnya ya, tiap kementerian itu butuh waktu sekitar 2-3 hari kerja. Tapi coba deh lihat baris paling bawah, kedutaan. Nah, disinilah faktor ketidakpastiannya. Waktunya bisa beda-beda banget, mulai dari 3 hari sampai bisa lebih dari 10 hari tergantung negara tujuannya. Jadi, pesannya jelas. Jangan pernah remehin soal waktu. Kalau diurus sendiri, proses ini bisa banget makan waktu sebulan lebih. Oke, kita lanjut ke persiapan perlengkapan tempurnya nih, dokumen yang wajib disiapkan. Serius, disinilah kunci kelancarannya. Kurang satu aja dokumen, siap-siap aja disuruh balik kanan dan ngulang lagi dari awal. Sayang banget kan? Ini dia starter pack-nya. Wajib ada ya, surat permohonan, fotokopi KTP, dokumen asli pastinya, plus fotokopiannya. Oh ya, tips penting, bawa fotokopi lebih dari 1, jaga-jaga. Nah, yang paling krusial di sini itu surat kuasa. Kalau Anda nggak bisa urus sendiri, surat inilah yang jadi tiket masuk buat orang yang mewakili Anda. Jangan lupa harus pakai meterai. Dan saran saya sih, siapin beberapa meterai cadangan, pasti bakal kepake. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh spesifik ya. Misalnya, legalisir buku nikah. Selain dokumen yang tadi, ada syarat tambahan nih, yaitu salinan buku nikah yang udah dilegalisir dulu sama KUA tempat nikah. Nah, ini nih contoh prasyarat yang sering banget kelewat.
Terus kalau pasangan Anda WNA, ada lagi dokumen tambahan kayak CNI atau Certificate of No Impediment. Ini membuktikan satu hal, tiap dokumen itu punya aturan mainnya sendiri. Jadi kuncinya adalah riset. Nah, setelah lihat proses mandiri yang ya lumayan berliku kan, sekarang kita bahas jalan pintas yang cerdas. Ini bukan soal males loh, tapi soal efisiensi. Apalagi buat Anda yang super sibuk atau mungkin tinggalnya di luar Jakarta, ada solusi yang namanya jasa legalisir profesional. Kutipan ini benar-benar ngena banget ya. Coba deh kita renungkan. Tujuan utama Anda kan bukan buat ngumpulin stempel kan, tapi buat mulai kuliah, meniti karir, atau bangun bisnis di luar negeri. Urusan birokrasi ini tuh cuma gerbangnya, bukan tujuan akhirnya. Jadi dengan menyerahkannya ke ahli, Anda bisa fokus 100% buat nyiapin hal-hal yang jauh lebih penting. Yuk, kita bandingin langsung biar kelihatan bedanya. Kalau lewat jalur mandiri atau DIY, ada resiko dokumen ditolak, biaya bisa bengkak buat transport, dan yang paling nggak ternilai, waktu dan tenaga kita habis. Nah, di sisi lain, kalau pakai jasa profesional, Anda itu kayak menukar kerumitan dengan kepastian, menukar rasa cemas dengan jaminan keamanan, dan yang penting, menukar waktu Anda dengan efisiensi. Plus, mereka biasanya bakal kasih kita update rutin, jadi kita nggak perlu nebak-nebak prosesnya udah sampai mana. Manfaatnya tuh kerasa banget, apalagi ya kalau posisi Anda nggak di Jakarta. Coba bayangin, nggak perlu ambil cuti panjang atau beli tiket pesawat bolak-balik cuma buat ngurus dokumen. Tim profesional itu bakal jadi perpanjangan tangan Anda di sana. Mereka juga udah makan asam garam soal regulasi terbaru tiap kedutaan, yang kadang bisa berubah mendadak. Seringnya mereka juga nawarin layanan satu pintu, sekalian sama penerjemah tersumpah. Ini benar-benar ngasih satu hal yang mahal harganya, ketenangan pikiran atau peace of mind. Nah, sekarang Anda sudah tahu semua pilihannya. Jadi inilah saatnya buat ambil langkah pertama. Saran saya jangan ditunda-tunda ya, karena persiapan yang matang itu jadi fondasi kesuksesan rencana Anda di luar negeri. Jadi, pertanyaannya tinggal satu. Apakah Anda siap untuk bikin semua urusan dokumen internasional ini jadi jauh lebih gampang dan bebas stres? Supaya Anda bisa fokus 100% ke impian Anda di sana? Kalau jawaban Anda iya, langkah pertamanya gampang banget. Anda bisa cari info lebih lanjut atau bahkan dapat konsultasi gratis untuk ngebahas kebutuhan spesifik dokumen Anda. Untuk solusi legalisasi yang cepat, aman, dan terpercaya, Anda bisa langsung kunjungi jangkargroups.co.id. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat ya, dan tentunya semoga sukses dengan semua rencana internasional Anda. Terima kasih sudah menyimak.